Ibas tanya kereta cepat, dibalas tidak ada hambalang jilid 2 mingkem. Mas Ibas ini karena jarang datang di DPR ya. Dulu kan katanya sering absen, sering nggak datang, jadi tidak mengerti update informasi dari pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau bagi orang-orang Demokrat saya bisa maklum kenapa mereka seolah-olah takut gitu, ketakutan. Ini harus ada audit BPK dan seterusnya gitu ya. Saya bisa maklum karena nampaknya mereka ini trauma. Trauma sama hambalang gitu, karena kan hambalang itu membengkak. Itu Wisma Atlet yang gagal sekian triliun dan itu terjadi di masa pemerintahan ayahanda tercinta SBY. Ketidakhadiran Mas Ibas di dalam rapat Komisi 6 ya itu berpulang kepada beliau sendiri. Yang jelas kami tidak ada keinginan untuk menyinggung siapapun ya. Mengkritik pemerintah hal itu hal yang wajar dalam demokrasi ya. Kami hanya mengajak sesama kolega agar kalau bisa yang bersangkutan hadir di ruang rapat Komisi 6 sehingga bisa lebih intens dan lebih direct memberikan masukan maupun kritik kepada pemerintah. Saya kira ini uang negara memang nanti akan masuk sebagai PMN di sana melalui kereta api Indonesia. Tapi saya kira yang paling penting juga kita jagain dari struktur governance. Ya cuma kalau Ibas mungkin beneran nggak tahu gitu ya, karena kan dia sering bolos rapat. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kritikan Ibas putra SBY ke pemerintah. Dalam hal ini Jokowi selalu menarik untuk dilirik. Sebelumnya beberapa kali pernyataan Ibas ini mengundang senyum geli banyak pihak. Sebagai senator dari Partai Demokrat yang bertindak sebagai oposisi, Ibas memang harus kritis, tapi semestinya juga harus melakukan riset mendalam terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan kehebohan bahkan menanggung rasa malu. Jika kita sedikit menengok ke belakang, beberapa kali pernyataan Ibas dengan sangat mudah dipatahkan bahkan dijawab oleh sesama senator di Senayan. Sepanjang pandemi sejak bulan Maret 2020, Partai Demokrat memang sangat getol menyuarakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Ini pemerintah dan pendukung pemerintah ya sebaiknya kita fokus saja pada substansi permasalahan yang kami kritisi agar negara ini tidak menjadi failed nation gitu. Ya, apa yang kemudian disebut oleh ketua umum kami ya, Mas AHY, sebaiknya fokus saja di sini karena kita sama-sama punya tugas tanggung jawab bagaimana agar bangsa ini bisa selamat, bisa survive. Dari kami, yang kami sampaikan ini adalah wake up call, ini adalah alarm peringatan dini agar bangsa ini benar-benar tidak menuju pada failed nation. Tapi sepanjang tahun lebih pandemi berlangsung, pemerintah telah membuktikan kepada publik bisa dikata cukup sukses meredam pandemi dengan skala multi efeknya tersebut. Bahkan beberapa negara di dunia dibuat tercengang oleh hasil yang dicapai oleh pemerintahan Jokowi yang bersama jajarannya dan pihak terkait bersinergi melawan kondisi. Sementara itu, sepanjang pandemi oposisi juga tidak henti memelototi dan melakukan kritik-kritik yang tajam ke pemerintahan Jokowi. Terkadang antara kritik membuat narasi bahkan memprovokasi sulit untuk dibedakan. Nah, untuk mengingatkan Anda, berikut pernyataan Ibas saat pandemi. Ibas pernah berbicara keras soal kemampuan pemerintah menghadapi pandemi. Ibas bertanya-tanya sampai kapan negara seperti ini. Ketika itu, kasus corona Indonesia tengah tinggi-tingginya. COVID-19 makin mengganas, keluarga, sahabat, dan di lingkungan kita banyak yang terpapar, bahkan meninggal dunia. Sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Kata Ibas, jangan sampai negara disebut negara gagal atau failed nation, katanya menambahkan dengan gagah. Jika melihat gaya pernyataan Ibas, saya yakin itu bukan dia tapi Peponya yang punya ide. Pertanyaan, sampai kapan bangsa kita akan terus begini? Bagi saya itu pertanyaan konyol dari seorang senator. Tapi ya, sudahlah. Pemerintahan Jokowi tidak perlu menjawab pertanyaan Ibas di atas. Menjawabnya cukup dengan tindakan bukan teori yang berbusa-busa, layaknya pengamat macam Gerung atau Refli Harun. Kembali ke Ibas, sang pangeran cekeas yang terkenal dengan pernyataan "Wahai rakyatku". Kembali, baru beberapa waktu yang lalu juga membuat sebuah pernyataan yang cukup kritis, tapi sayangnya ada sisi paradoks yang tidak dapat terbantahkan. Dalam artikel ini, saya tidak akan berbicara sisi teknis yang dipermasalahkan atau dinyatakan oleh Ibas, sebab nampaknya sudah cukup banyak juga yang mengulas. Tapi saya lebih tertarik dari angle yang berbeda. Seperti yang sudah dilansir beritanya oleh awak media, lalu ketika Presiden Joko Widodo memutuskan
pembiayaan kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, Ibas pun mempertanyakan keputusan tersebut. Ibas menyarankan agar pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sebaiknya dilakukan audit terlebih dahulu. Hal ini menurutnya penting agar tidak ada penyalahgunaan investasi hingga mengakibatkan pembengkakan dan memberatkan APBN. Fiskal negara tidak bisa terus-menerus terlalu banyak hanya untuk PMN. Harus juga dihitung cost dan benefitnya bagi BUMN. Semoga tidak semakin dalam, jangan sampai besar pasak daripada tiang, agar dapat dicapai keseimbangan fiskal antar generasi, kata Ibas dalam keterangannya, Senin 11 Oktober 2021. Kita tidak hanya melihat semacam dari financial return ya, atau financial IRR ya, tapi juga ekonomi IRR dari proyek ini kita lihat juga akan signifikan ke depannya. Jadi yang paling penting adalah struktur governance-nya. Struktur governance ketika keterlibatan uang negara itu masuk, maka harus ada proses audit yang lain-lain. Dan ini kan yang memang dijalankan di dalam perpresnya ya. Kalau dibaca perpresnya kan itu ada komitenya pun juga akan melakukan pembahasan terkait dengan struktur biaya, cost overrun-nya, terus bagaimana nanti jumlahnya, bagaimana nanti negosiasinya dengan pihak Tiongkok, segala macam, itu semuanya ada di dalam struktur tersebut. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, Presiden Jokowi menaikkan peraturan Presiden atau Perpres nomor 93 tahun 2021 yang merupakan perubahan atas Perpres nomor 17 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Ibas mempertanyakan perencanaan jangka panjang pemerintah dalam pembangunan infrastruktur. Saya ingin bertanya, apakah pemerintah tidak punya perencanaan jangka panjang seperti Master Plan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi atau MP3EI? Memang berganti nama, tapi hingga saat ini masih dipakai. Lalu apakah pemerintah punya fiskal dengan kemampuan besar? Kita tidak hanya butuh roadmap, tapi kita butuh roadmap yang berkelanjutan agar semua program terlaksana, ujar Waketum Demokrat tersebut. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Jokowi itu ada yang namanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah, RPJM. Ada juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang, ada juga. Jadi itu apa bukan roadmap, Mas Ibas? Ibas mengatakan pihaknya berharap Presiden Jokowi bisa meresmikan program prioritas pemerintah. Namun, impian Indonesia menjadi negara maju, katanya juga harus tetap disertai sikap mawas diri dan penuh perhitungan. Kita juga ingin Presiden banyak gunting pita untuk meresmikan program, khususnya program-program prioritas. Untuk kereta cepat juga harapannya akan cepat selesai kalau terdapat banyak pro kontra terkait proyek ini. Namun, jika bisa cepat selesai, saya yakin masyarakat akan senang. Hanya dalam pelaksanaannya, tetap perhatikan rencana jangka panjang dan jangan sampai muncul presiden-presiden pokoknya harus jadi. Pikirkan agar tidak ada yang dilanggar hanya karena kurang perhitungan, imbuhnya. Nampaknya Ibas tidak melihat proyek-proyek yang sebelumnya sudah diresmikan oleh Jokowi. Nyaris perencanaan jangka panjang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Tidak ubahnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu, hanya ada dua pilihan, mangkrak atau dilanjutkan. Jika pilihannya mangkrak, maka akan kejadian banyak proyek mangkrak di masa bapaknya berkuasa. Dan yang tidak kalah pentingnya soal audit, sepakat agar tidak dikorupsi seperti Hambalang dan proyek lainnya di masa pemerintahan SBY. Sementara itu, kolega Ibas di Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade dari fraksi Gerindra menjawab. Andre Rosiade menjelaskan pertanyaan Ibas itu sudah terjawab di rapat-rapat DPR. Mohon maaf, mungkin Mas Ibas kurang mengikuti perkembangan rapat di Komisi 6 DPR. Tapi soal audit proyek kereta cepat ini sudah saya suarakan berbulan-bulan lalu. Terakhir pada rapat Komisi 6 DPR dengan PT KAI pada 2 September 2021, kata Andre kepada wartawan Selasa 12 Oktober 2021. Jika demikian, lantas timbul pertanyaan publik, bukankah Ibas selama ini dikenal juga di komisi yang sama? Lalu kemana Ibas selama ini? Yang jelas, kami tidak ada keinginan untuk menyinggung siapapun ya. Mengkritik pemerintah, hal itu hal yang wajar dalam demokrasi ya. Kami hanya mengajak sesama kolega agar kalau bisa yang bersangkutan hadir di ruang rapat Komisi 6 sehingga Andre mengatakan pemerintah sudah menjawab soal permintaan audit proyek kereta cepat itu. Pemerintah sudah menjabarkan rencana audit di Forum Group Discussion atau FGD antara Komisi 6 DPR dan Kementerian BUMN pada Senin 11 Oktober tadi malam. Tadi malam di FGD, Pak Tiko Wamendua BUMN sudah menjawab pertanyaan saya soal audit. Pak Tiko menjawab pemerintah meminta BPKP untuk melakukan audit. Diharapkan hasil audit sudah keluar di akhir Desember 2021 atau awal Januari 2022. Tutur Andre menceritakan hasil FGD tadi malam. Andre mengatakan baik Komisi 6 DPR maupun pemerintah ingin proyek kereta cepat selesai.
Pemerintah dan DPR tidak ingin ada proyek mangkrak. Yang perlu dipahami, semangat kami ingin menyelesaikan proyek ini agar tidak mangkrak, agar tidak jadi hambalang jilid 2, ujar Andre. Cukup menarik, Andre menyinggung soal hambalang untuk mengcounter attack pernyataan sekaligus pertanyaan Ibas putra SBY ini. Bisa lanjut perang terbuka kalau sudah singgung hambalang. Sebuah partai Demokrat diketahui paling sensitif kalau disinggung soal itu. Nah, bagaimana menurut Anda? Demikian salam. Tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwur TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.